Tuhan itu satu, logis, masuk akal. Manusia dikenal sebagai makhluk yang berpikir. Manusia dianugerahi akal untuk memahami dunia di sekitarnya. Segala sesuatu yang masuk akal akan lebih mudah diterima oleh pikiran. Begitu pula dalam hal ketuhanan. Konsep tentang Tuhan bukan hanya masalah iman dan spiritualitas, tetapi juga melibatkan logika dan akal sehat. Tuhan itu logis, masuk akal. Dan ketika berbicara soal Tuhan, akal sehat secara alami cenderung mengarah pada satu kesimpulan sederhana, namun mendalam. Tuhan itu satu. Keyakinan ini bukan hanya datang dari ajaran agama, tetapi juga dari hasil perenungan yang mendalam terhadap alam semesta dan keteraturan yang ada di dalamnya. Keteraturan alam semesta menunjukkan satu pengendali. Jika diperhatikan, semua yang ada di sekitar kita bergerak dengan harmoni yang luar biasa. Hukum-hukum fisika bekerja dengan konsisten tanpa penyimpangan. Bumi berputar pada porosnya tanpa pernah terlambat sedetik pun. Matahari selalu terbit di timur dan tenggelam di barat dengan keteraturan yang tak pernah meleset. Siang dan malam datang bergantian, menciptakan ritme kehidupan yang sempurna. Tidak hanya itu, planet-planet di tata surya bergerak pada orbitnya dengan presisi tinggi. Bintang-bintang bertaburan di angkasa tanpa saling bertabrakan. Siklus air, dari penguapan hingga hujan, terus berjalan dengan pola yang tetap. Semua ini menunjukkan adanya satu pengendali yang maha tahu dan maha kuasa. Jika kita melihat kehidupan sehari-hari, kita pun sulit menerima jika ada lebih dari satu pengendali dalam sebuah sistem. Bisa dibayangkan jika sebuah negara memiliki dua presiden dengan kekuasaan setara. Tentu akan terjadi kebingungan dan kekacauan dalam pengambilan keputusan. Begitu pula dalam sebuah perusahaan, jika ada dua direktur utama yang saling berbeda pendapat, perusahaan tersebut bisa terancam bangkrut. Logika yang sama berlaku pada alam semesta. Jika Tuhan lebih dari satu, tentu akan ada perselisihan kehendak. Mungkin saja salah satu Tuhan ingin menciptakan hujan, sementara Tuhan yang lain menginginkan matahari bersinar terik. Jika ini terjadi, pasti akan ada kekacauan dalam ciptaannya. Namun nyatanya, alam semesta tetap harmonis. Semua berjalan sesuai aturan yang jelas dan konsisten. Ini menunjukkan bahwa mustahil ada lebih dari satu Tuhan. Bagaimana jika Tuhan lebih dari satu? Mari kita bermain logika. Misalnya Tuhan lebih dari satu. Katakanlah ada 2, 3, 4, atau bahkan lebih. Jika Tuhan ada 4 misalnya, A, B, C, dan D, bagaimana cara kita berhubungan dengan mereka? Kemudian saat kita menyebut nama Tuhan A, apakah secara otomatis kita juga memikirkan Tuhan B, C, dan D? Tentu tidak. Otak manusia tidak mampu mencerna konsep banyak pribadi sebagai satu entitas secara bersamaan. Saat kita menyebut Tuhan A, yang terlintas di benak kita hanyalah Tuhan A, bukan Tuhan lainnya. Ini menunjukkan bahwa konsep Tuhan lebih dari satu sebenarnya tidak sejalan dengan akal sehat. Pikiran kita hanya mampu memahami satu pribadi dalam satu waktu. Jika benar ada banyak Tuhan dengan kehendak dan perintah masing-masing, kita akan berada dalam kebingungan besar. Siapa yang harus kita patuhi? Bagaimana jika Tuhan A memerintahkan hujan turun, sementara Tuhan B menginginkan langit tetap cerah? Bagaimana jika Tuhan C menghendaki angin bertiup kencang, tetapi Tuhan D ingin suasana tenang? Jika alam semesta dipimpin oleh banyak Tuhan dengan kehendak berbeda, pasti yang terjadi adalah kekacauan. Namun, keteraturan alam ini adalah bukti nyata bahwa hanya ada satu Tuhan. Hanya dengan satu pengendali yang mutlak, hukum-hukum alam bisa berjalan dengan konsisten dan harmonis. Siapa Tuhan yang satu itu? Sepanjang sejarah, manusia mencoba mendefinisikan Tuhan dengan berbagai cara. Persia kuno menyembah api sebagai simbol kekuatan abadi. Orang Mesir kuno memuja matahari sebagai dewa Ra, sumber kehidupan yang memberikan cahaya dan kehangatan. Sementara itu di Yunani kuno, orang-orang menyembah banyak dewa di Olympus. Setiap dewa memiliki perannya sendiri. Ada dewa perang, dewa cinta, dewa laut, dan lain-lain. Namun seiring berjalannya waktu, peradaban manusia semakin maju dan menunjukkan
bahwa semua itu tidak benar. Api bisa padam, matahari hanyalah benda langit yang tunduk pada hukum alam, dan dewa-dewa mitologi Yunani kini hanya tinggal cerita dalam buku sejarah. Lalu siapakah Tuhan yang satu itu? Tuhan yang sejati adalah Tuhan yang tidak terpengaruh oleh ruang dan waktu. Dia tidak berawal dan tidak berakhir. Dialah yang menciptakan dan tidak diciptakan. Dia yang mengatur segala sesuatu dan tidak diatur oleh apapun. Tuhan yang Maha Esa adalah Tuhan yang Maha Kuasa, tidak membutuhkan apapun, tetapi segala sesuatu membutuhkan Dia. Mengapa Tuhan tidak suka diduakan? Seringkali kita mendengar bahwa Tuhan tidak suka jika Ia diduakan. Ini bukan karena Tuhan cemburu atau merasa terancam, melainkan karena Tuhan ingin melindungi manusia dari kebingungan. Memiliki lebih dari satu Tuhan akan menciptakan konflik batin. Siapa yang harus kita taati jika ada perintah yang bertentangan? Oleh karena itu, Tuhan memerintahkan agar hanya menyembah kepadanya. Bukan demi kepentingan Tuhan, tetapi demi kedamaian dan kebahagiaan hidup umat manusia. Fitrah manusia mengakui Tuhan itu satu. Sejak lahir manusia sebenarnya sudah memiliki kecenderungan alami untuk mengakui Tuhan yang satu. Anak-anak yang masih polos lebih mudah menerima konsep Tuhan yang tunggal dibandingkan konsep yang rumit dan membingungkan. Namun seiring bertambahnya usia, pengaruh lingkungan, budaya, dan pendidikan terkadang menutupi fitrah ini. Meskipun demikian, hati kecil manusia yang jernih akan tetap mencari Tuhan yang satu, karena hanya kepadanya hati ini akan menemukan ketenangan. Bagaimana sikap kita terhadap perbedaan pendapat? Dalam hidup ini kita pasti bertemu dengan orang yang memiliki keyakinan berbeda. Ada yang tidak percaya dengan Tuhan, ada pula yang percaya bahwa Tuhan lebih dari satu. Bagaimana seharusnya sikap kita? Sikap terbaik adalah tetap menunjukkan akhlak yang baik. Tidak perlu memaksa atau mencela. Tuhan sendiri memberi manusia kebebasan untuk memilih. Kita hanya perlu menyampaikan kebenaran dengan cara yang baik dan bijaksana. Tuhan itu satu. Pada akhirnya, akal sehat kita akan mengakui bahwa Tuhan itu ada dan hanya satu dan tidak terbagi-bagi. Segala sesuatu di alam semesta ini menunjukkan keberadaan dan kebesarannya. Mari kita gunakan akal kita, bukan hanya untuk memahami dunia ini, tetapi juga untuk mengenal siapa penciptanya. Semoga kita termasuk orang-orang yang diberi petunjuk untuk menyembah Tuhan yang satu, yang Maha Esa, tanpa sekutu baginya. La ilaha illallah.